Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Allahumma ilaikal mustaka wa antal musta'an wa bika thiqah wa 'alaika tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, ya ikhwati fillah, pada kajian kita yang perdana ini insyaallah kita akan membahas surah At-Tin. Surah At-Tin, ada beberapa kitab yang menjadi rujukan kita dalam kajian ini, tapi saya sendiri menjadikan kitab Ibnu Juzai, Asy-Syaukani dan juga Asy-Sya'di dalam pembahasan tafsir kita kali ini. Bismillah. Berkata Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-dini alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya menyampaikan surah At-Tin yang merupakan surah Makkiyah atau surah yang diturunkan di kota Mekah. Sementara Imam Al-Qurtubi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa surah ini justru diturunkan di Madinah. Riwayat yang dikeluarkan oleh Abdurais, An-Nahas, Ibnu Mardawai dan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas justru meriwayatkan sebaliknya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diturunkan surah At-Tin di Mekah. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wat-tini waz-zaitun." Wa di sini wat-tini waz-zaitun mengandung makna qasam. Dari mana kita tahu wa merupakan huruf qasam di sini? Karena setelah kata At-Tin dan Az-Zaitun diakhiri dengan harokat kasrah. Salah satu ciri qasam demikian. Sebagaimana jika seseorang berkata wallahi, itu berarti dia berkata dalam arti bahasa Indonesia demi Allah. Begitupun ketika seorang berkata wat-tini waz-zaitun, itu berarti Allah bersumpah dengan nama Tin dan Az-Zaitun. Apa makna Tin dan Az-Zaitun? Ada khilaf di antara para ulama mengenai makna At-Tin wa Zaitun. Para ulama berbeda pendapat mengenainya, yaitu sebagian mengatakan bahwa ini adalah nama tempat. Ada pula yang mengatakan bahwa At-Tin Az-Zaitun adalah nama masjid di Syam. Ada yang mengatakan juga nama jabal atau nama gunung di Syam dan lain-lain. Dan Syekh Ibnu Juzai dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang jelas dari makna At-Tin wa Zaitun adalah tempat. Para ulama berbeda pendapat mengenainya, yaitu sebagian mengatakan bahwa ini adalah nama masjid di Syam. Ada yang mengatakan juga nama jabal atau nama gunung di Syam dan lain-lain. Dan Syekh Ibnu Juzai dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang jelas dari makna At-Tin wa Zaitun adalah tempat di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Karena beliau mengambil pendapat ini berdasarkan dua ayat setelahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wa turi sinin, demi gunung Sinai, dan wa hadzal baladil amin. Yang disepakati para ulama, makna dari hadzal baladil amin adalah kota Makkah Al-Mukarramah. Maka Ibnu Juzai mengatakan bahwa jika di ayat setelahnya at-turi sinin wa hadzal baladil amin, yaitu Mekah dan Tur merupakan tempat yang istimewa bagi dua nabi yang istimewa pula, yaitu Nabi Musa alaihissalam karena beliau merupakan penerima wahyu, begitupun Nabi Muhammad SAW yang menjadikan Mekah sebagai tempat yang istimewa baginya, juga nabi penerima wahyu. Keduanya pun merupakan nabi ulul azmi minar rusul, dan keduanya pun merupakan keturunan atau dzurriyyah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Ibnu Juzai mengatakan atas dasar ini selayaknya yang dimaksud dengan At-Tin Az-Zaitun adalah nama tempat di Syam, tempat di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dan tinggal. Karena Nabi Isa pun sama seperti kedua nabi tersebut, nabi yang istimewa, termasuk nabi ulul azmi minar rusul dan nabi yang menerima wahyu, yaitu Injil. Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa At-Tin Az-Zaitun adalah nama buah. Dan sebagaimana yang bisa pahami dari Al-Quran, tidaklah Allah bersumpah atas sesuatu kecuali sesuatu tersebut mengandung hal yang agung. Seperti Allah misalnya bersumpah atas nama Wal-Fajr Walayalin Ashar. Allah bersumpah dengan nama Fajar dan dengan 10 hari, Wad-Duha dan lain-lain.
tidaklah Allah bersumpah dengan nama suatu kecuali hal tersebut mengandung keagungan. Begitupun atin az-zaitun. Bahkan dalam suatu hadis yang disebutkan oleh Ibnu Juzai dalam tafsirnya, berkata Rasulullah SAW, andaikan ada buah yang turun dari surga, maka aku akan mengatakan buah ini. Begitu keistimewaan buah atin dan zaitun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan qasamnya, wa turi sinin, adalah gunung Sinai yang berada di Palestina. Disebutkan pula bahwa sinin bermakna mubarak atau yang diberkahi, dan kata ini diambil dari bahasa Habasyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa hadzal baladil amin, dan ini adalah negeri yang aman. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud di negeri yang aman ini adalah Makkah al-Mukarramah, dan ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, walam yarau anna ja'alna haraman amina. Tidakkah mereka melihat bahwa kami menjadikan haram adalah tempat yang aman? Begitu kata Allah. Dan yang dimaksud dengan haram di sini adalah Makkah. Kemudian di surah yang lain, di kisah yang cukup masyhur di tengah masyarakat kita, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putra dan istrinya Hajar dan Ismail tiba di kota Mekah yang saat itu disebut dalam Al-Qur'an ghairi dzi dar'in. Saat itu di Mekah sama sekali tidak ada makanan, tandus, tidak pula ada air, bahkan tidak ada seorang pun yang berada di sana. Ketika Nabi Ibrahim melepas istri dan anaknya, beliau berdoa pada Allah. Di surah Al-Baqarah ayat 126, Nabi Ibrahim berdoa pada Allah, Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat. Ya Rabb, jadikanlah negeri ini baladan amina, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Maka atas ayat-ayat tersebut yang menjadi dalil bahwa yang dimaksud di surah At-Tin di sini wahadal baladil amin adalah Makkah al-Mukarramah. Kemudian setelah Allah bersumpah dengan 4 tempat yang agung tersebut, yaitu At-Tin, Az-Zaitun, Allah bersumpah dengan 4 nama tersebut, nama buah At-Tin, Az-Zaitun, kemudian At-Tur Sinin dan Mekah. Sampailah Allah pada maksud dari sumpah agung tersebut, yaitu Allah berkata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk paling sempurna, bentuk paling sesuai setiap anggota tubuhnya. Makhluk yang paling tegak di antara makhluk Allah yang lain yang dapat kita saksikan di sekitar kita. Bahkan Ibnu Arabi berkata bahwasanya kesempurnaan manusia itu karena ia memiliki sifat-sifat Allah, yaitu hidup, berilmu, berkemampuan, berkehendak, mendengar, berpengetahuan dalam, bisa mengatur dan lain-lain. Walaupun pada hakikatnya tidak sama antara makhluk dengan Khalik, tidak sama antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berkata laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, wa huwas samiul alim. Atas kesempurnaan yang ada padanya, maka Allah menyindir manusia dalam Al-Qur'an. Menyindir manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran, yaitu di surah Ad-Dzariyat ayat 21 Allah berkata, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri-diri kalian apakah kalian tidak merenungi, tidak memikirkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan setelahnya, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia ke asfala safilin, tempat paling rendah. Tempat paling rendah. Kedudukan terendah di antara kedudukan yang terendah. Demikian kira-kira makna dari asfala safilin. Ada 2 penafsiran terkait ayat ini. Yang pertama, ketika Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin, bermakna bahwa Allah menciptakan manusia dari kondisi lemah ketika bayi, tidak tahu apa-apa, dan mereka memerlukan bantuan orang lain, kemudian beranjak remaja, dewasa, mencapai tingkat terkuat mereka, mencapai pemikiran termatang mereka, barulah mereka dikembalikan ke asfala safilin, tsumma radadnahu asfala safilin, yaitu dikembalikan ke keadaan semula, keadaan di mana manusia memerlukan manusia yang lain hingga akhirnya mencapai liang lahat. Demikian penafsiran salah satunya. Dan penafsiran yang lain berkata bahwa makna dari laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin di sini adalah manusia yang menuju kesesatan. Karena saat manusia berada dalam kesesatan, disitulah mereka berada dalam kondisi terendah, asfala safilin. Disebutkan bahwa mereka kembali ke kondisi terendah karena sebelum berada di posisi tersebut Allah telah
menitipkan fitrah pada mereka, fitrah yang harusnya justru dengan fitrah tersebut manusia kembali kepada Islam atau mempertahankan fitrahnya. Tapi demikianlah manusia, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis, misalnya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang baru lahir itu terlahir dalam keadaan fitrah, terlahir dalam keadaan Islam. Inilah yang membuat kedudukan mereka sempurna. Kemudian karena lingkungan sekitar, karena fitnah-fitnah yang terjadi di sekitarnya, kembalilah manusia ke asfala safilin, ke tempat terhina. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis tersebut, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawah. Setiap bayi yang baru lahir berada dalam kondisi fitrah. Fa abawahu, kedua orang tuanya lah yang yunassiranihi wa yuhawwidanihi wa yumajjisanihi. Akan tapi kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Nasrani, Yahudi, dan Majusi. Mungkin fitnah itu bukan datang dari orang tua, tapi dari tempat lain, yaitu dari lingkungan misalnya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis, dinul mar'i ala dini khalilih. Karena agama seseorang tergantung agama teman baiknya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikanlah seseorang di antara kalian siapa yang dijadikan teman baiknya. Atau fitnah dari tempat lainnya, bisa jadi dari anak, dari istri, yang di situ banyak dalil yang menyebutkan tentang hal tersebut. Maka untuk tetap menjaga fitrahnya, mestilah manusia memenuhi dua syarat tersebut, yaitu beriman dan beramal soleh. Sebagaimana yang Allah teruskan dalam surah ini, summa radadnahu asfala safilin illa, kata Allah, kecuali illa alladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan yang mengerjakan amal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka adalah amal yang tidak terputus. Maka demikianlah kita menyambut seruan Allah untuk menjadi alladzina amanu wa amilus solihat, untuk menjadi orang yang beriman dan beramal soleh, karena demikianlah kita diciptakan. Semoga penafsiran singkat ini dapat membawa manfaat untuk kita yang mendengarkan. Apabila ada kesalahan itu datang dari saya pribadi, dan kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.